Baik, selamat sore semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat dan bahagia menyambut 17 Agustus ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini webinar European Higher Education Fair tampil lagi setelah kemarin Jerman, sekarang dengan tajuk Study in Sweden. Nah, webinar ini diselenggarakan untuk mendukung penyelenggaraan European Higher Education Fair atau EHF yang ke-17 di tahun 2025 di Indonesia. Dan EHF ini juga akan diselenggarakan di dua kota, di Yogyakarta pada 6 November 2025 yang berlokasi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM Yogyakarta. Pukul 13.30 sampai 17.30 dimulainya sampai berakhir. Lalu EHF juga akan diadakan di Jakarta tanggal 8 sampai 9 November di Catur Dharma Hall Menara Astra Jakarta dimulai pukul 11.00 sampai 17.00. Nah, untuk mengenal lebih lanjut bagaimana studi yang ada di Swedia, tantangan-tantangan apa saja yang ada di Swedia. Tentu dari EHF juga menghadirkan para alumni Swedia yang sudah kenyang pengalaman baik dalam studi, dalam berkehidupan di sana sampai menempuh profesi dan mempertajam profesionalisme mereka berdasarkan apa yang mereka alami dan lakukan di Swedia sampai mungkin balik ke Indonesia. Bersama saya kali ini ada Mas Aldo dan Mas Tulus. Yang pertama adalah Mas Aldo Setiawan. Beliau alumni dari Lund University, Master of Science in European Affairs, Department of Political Science. Dan sekarang Mas Aldo itu sebagai Associate Consultant at Business Sweden Jakarta Office. Mas Aldo juga penerima SISGP atau Swedish Institute Scholarship for Global Professionals di 2021. Beliau juga sudah 7 tahun berpengalaman di European Union Trade, Commerce, and Political Affairs. Yang kedua ada Mas Tulus Imaro. Mas Tulus juga sebagai alumni dari Lund University, tepatnya Lund University School of Economics and Management dengan spesialisasi di Entrepreneurship and Innovation. Kemudian Mas Tulus juga pernah mengarungi profesi gitu ya atau dunia profesional di Gojek, salah satu eh, teknologi atau tech startup yang ada di Southeast Asia, termasuk di Indonesia. Dan Mas Tulus sekarang adalah incoming Swedish Institute Intern at Business Sweden Jakarta Office. Nah, tanpa berlama-lama, rekan-rekan semua, nanti untuk rekan-rekan yang sudah menggebu-gebu ingin bertanya, silahkan bisa disimpan pertanyaannya langsung nanti apa namanya disampaikan. Terus kemudian eh, paling penting diperhatikan apa yang disampaikan oleh Mas Aldo dan Mas Tulus karena nanti eh, informasi-informasi itu pasti berguna gitu ya teman-teman. Dan informasi terakhir nih teman-teman, jadi nanti bakalan ada 3 peserta yang terpilih gitu ya, yang akan dipilih oleh kami panitia untuk mendapatkan merchandise unik dan menarik tentunya dari Swedia. Nanti bisa diambil merch-nya ini di EHF. Jadi saat penyelenggaraan EHF, silakan teman-teman mampir di booth-nya Swedia dan bisa mengambil merchandise-nya di situ. Jangan lupa juga terakhir teman-teman harus harus banget visit virtual.ehf.id. Jadi ini adalah websitenya EHF. Di situ lengkap banget informasinya. Walaupun belum November, tapi informasinya udah lengkap banget teman-teman. Ada lebih dari 90 institutions yang akan berpartisipasi. Jadi jadikan akhir tahun 2025 itu sebagai belanja informasi gitu ya di EHF yang ke-17 di Indonesia. Jangan lupa juga ikutin Instagramnya EHF. Teman-teman juga bisa langsung ketik di Instagram @ehf.id
Jadi langsung aja follow, terus kemudian nanti teman-teman bakal dapet banyak informasi juga dari situ. Tanpa berlama-lama, saya oper nih forum ke Mas Tulus dan Mas Aldo. Silahkan Mas Tulus dan Mas Aldo bisa langsung untuk memulai presentasinya, Mas. Oke, selamat siang semua, selamat sore ya. Di sini waktu Jakarta jam 4. Untuk presentasi kita em, akan mulai. Mungkin dari Mas Aldo mau duluan atau Yes, boleh. Terima ya. kasih Mas Tulus. Kembali selamat siang menjelang sore teman-teman. Jadi untuk Study in Sweden ini nanti tandeman saya dengan Mas Tulus akan menginformasikan Study in Sweden starting seperti apa itu negaranya dulu, bagaimana iklimnya dan lain-lain, dan juga nanti em, timeline untuk Study in Sweden juga untuk tips-tipsnya. Boleh di next slide. Oke, jadi Sweden as a basic. Next slide. Pertama-tama untuk negaranya sendiri, Swedia, ini as a matter of fact, itu ada 10,5 juta manusia, dan juga ada 5.000 nature reserves. University-wise ada 39. Jadi sebagai gambarannya untuk di Swedia itu size-wise seperti di Pulau Sumatera, tapi terbalik. Dan di sini jumlah orangnya itu ekuivalen dengan jumlah orang yang ada di DKI Jakarta. Jadi orang-orang di DKI Jakarta ini terscattered semua sepulau Sumatera. Maka nanti jangan kaget kalau misalnya sudah berangkat ke Swedia, study di Sweden, atau even living in Sweden, itu lebih sepi, jauh lebih sepi daripada di Jakarta yang padat penduduk. Boleh di next? Atau Mas Tulus ada yang mau ditambahkan? Betul. Itu salah satu shock sih yang pernah dialamin. Jadi ketika masuk ke Sweden, itu ternyata segitu luas, segitu lapang, jarak antar rumah juga ibaratnya lumayan jauh. Jadi kita dari MRT, bukan MRT ya, tram. Dari tram sama kereta itu bahkan untuk ke apartemen itu kalau saya sih ngelewatin hutan ya. Tapi mungkin jadi itu salah satu alasan yang ibaratnya alam banget, kayak cuma sepulau Sumatera, tapi penduduknya sejakarta. Bayangin disebar segitu jauhnya. Nah, di sini Dan pun yes. ya, Sure, Mas Tulus. di sini pun kalau dilihat ya, ini ada 4 musim. Ada dingin, terus musim semi, musim panas, musim gugur. Musim gugurnya mungkin nggak ada bunga-bunga ya, tapi yang kalau kanan kanan bawah itu seperti musim gugur gitu. Dan temperaturnya bisa sekitar kalau summer itu sekitar 25. Kalau musim dingin itu bisa -20 derajat Celcius ya. Jadi di sini pun saya punya hobi baru karena segitu bersihnya cahaya di langit, saya sering stargazing. Stargazing itu kayak ngelihat bintang dan kita juga beberapa kali dapat aurora. Mungkin Mas Aldo dulu sempat chasing aurora juga. Iya Mas, sempat juga dan lagi ada extreme case ya. Jadi kita kita pun by the way Lund University ini itu ada di selatan dan lebih susah untuk mencari aurora. Tapi karena ada extreme case bisa kelihatan sampai ke selatan. Betul, Di sini betul. bisa dilihat layoutnya di Sweden terlepas untuk iklim. Jadi lebih banyak hutan-hutan, lebih banyak pulau-pulau seperti yang disebutkan Mas Tulus. Mungkin nanti bisa ada hobi baru dan juga good to mention di sana itu ada sport bank eh, yang mana kalian itu bebas untuk menyewa selama 2 minggu perlengkapan apapun, misalnya perlengkapan untuk camping, perlengkapan untuk ski dan lain-lain. Itu boleh pinjam secara gratis. Jadi untuk kalian explore nature. One last thing di sana itu ada satu regulations namanya Allemansrätten di mana orang-orang atau publik itu punya hak untuk enjoy public space seperti ini. Jadi kalian boleh camping tuh kalau misal bukan camping. Jadi kalian boleh misalnya piknik, camping pun boleh, tetapi bukan di private land ya, bukan yang punya warga. Jadi kalau itu open space kalian totally bebas untuk enjoy. Ya, next slide. Oke, next lagi.
Di sini kita menceritakan bagaimana kehidupan di sana. Wah, ini pasti dari saya juga punya beberapa cerita, Mas Aldi juga pasti punya beberapa cerita. Kalau saya di sini kan ada 4 gambar, dan empat-empatnya itu sangat merepresentasikan kehidupan saya di Swedia. Pertama, yaitu jalan-jalannya pakai sepeda itu betul, dan kemana-mana memang tuh seger. Jadi kecuali pas ini ya, kecuali pas winter. Pas musim gugur itu the best lah, the best karena daun-daunnya jatuh-jatuh, terus warnanya oranye, terus ibaratnya bagus lah buat digambar. Di sisi kanan yang kedua atas itu adalah kolaborasi gitu. Kolaborasi dan teknologi. Kalau di sini dilihat teknologi. Di sekolah saya, School of Economics Management, itu kita bahkan ada X Lab. Jadi di Lund University ada X Lab, di mana kita bahkan bebas berkreasi untuk bahkan 3D printing, bahkan pakai kayu, dan bahkan untuk wood kayu, ya, dan untuk pakaian. Jadi di situ kita bebas melakukan kegiatan dan itu memang gratis. Kecuali ada beberapa bahan yang memang mesti dibeli bahannya. Yang di bawah kiri itu happy, itu betul. Dan kadang saya agak jealous. Jadi karena mereka itu memang kehidupannya memang happy. Ibaratnya apa ya? Kita di sini kan memang ada sebuah tuntutan ya dalam suatu norma masyarakat lah. Kita memiliki sebuah standar yang bisa dibilang tinggi. Tapi bagi mereka itu um, bukan standar mereka rendah, standar mereka tinggi, tapi mereka itu happy dengan apa yang sudah mereka punya. Gitu. Jadi itu yang membuat kita itu ketika berteman dengan orang-orang Swedia itu kita ke bawah happy. Jadi ketika belajar kalau yang kanan itu kalau saya sih menggambarkan ketika kita belajar bareng mereka itu speak up seperti bebas untuk beropini tanpa ada judgement atau menjatuhkan gitu. Jadi memang ketika diskusi itu banyak banget di kelas dan itu terbawa gitu sampai sekarang. Mungkin dari Mas Aldo. Menambahkan sedikit aja dari yang sudah dibilang Mas Tulus, Swedia itu kan terkenal untuk inovasi, kolaborasi, dan juga sustainability di sini. Jadi ini sangat refleks dari gambarnya. Pertama, kalau misalnya lihat yang kanan atas nih, itu kan lebih ke expertise ya. Kalian kalau misalnya, let's say, ban sepeda di sini bocor atau kempes, di sini bisa ke tukang tambal ban. Tapi kalau di sana kita dilatih untuk menjadi mandiri, termasuk untuk bongkar sepeda pun itu sendiri. Walaupun nanti ada yang mengguide untuk membongkarnya itu seperti apa. Jadi bukan dikasih solusi selesai, tetapi dilatih biar kita itu punya skill. Jadi ke depannya kalau misalnya ada masalah, kita bisa menanganinya. Itu. Dan kalian juga bisa lihat happiness index di Swedia itu, if I'm not mistaken, itu sudah top 5 dan itu sangat terreflect di sana. Plus satu lagi sih, untuk collaboration itu sangat berasa karena eh, kuliah di sana atau kerja di sana, regardless untuk timnya itu memang kita tanda kutip dipaksa untuk kolaborasi karena perspektif setiap orang itu berbeda dan juga ya itu termasuk sih ya di inclusivity ya, dan juga semakin banyak perspektif itu kan semakin banyak apa ya pertimbangan untuk improvement seperti itu. Di next mungkin. Ya, ini tambahan fakta aja mungkin ya. Di sini eh, sustainability, Sustainable Development Goals itu tidak hanya menjadi branding, tetapi juga di applied di Sweden sendiri. Yang pertama gender equality di sini bisa dilihat. Government ministers itu hampir setengahnya itu perempuan. Terus parental leave juga dapat 1 tahun, 3 months itu untuk each of the parent. Jadi ayahnya dapat, ibunya dapat. Nggak cuman ibunya aja. Karena di sana gender equality again diharapkan untuk yang merawat anak itu tidak hanya ibunya, tetapi ayahnya juga. Terus ada gender equality index nomor 1 dan 98% promoting gender equality yang mungkin di sini masih sedikit tabu ya kalau di Indonesia ya. Kita itu mungkin notwithstanding tidak tidak menolak dan juga tidak pro terhadap itu. Tetapi kalau Swedia sendiri standpointnya pro. Mungkin kalau pernah lihat di Instagram atau di sosial media lainnya ada istilah latte dad, itu adalah misalnya father di Swedia yang memang ambil 3 bulan ini dan kerjanya itu ngopi,
ngantar anak, terus mereka pas ada summer, terutama di summer itu pas matahari ada mereka berjemur. Nah ini karena mereka dapat parental leave tersebut gitu. Mungkin untuk berikutnya next. Dan di sini green itu memang di Swedia green itu memang sangat diprioritaskan gitu. Jadi dari recycled itu sudah ibaratnya strukturnya tuh sudah ada. Jadi mereka di Swedia itu bahan-bahan sampah atau bahan yang tidak dipakai itu dipisahkannya itu udah ada infrastrukturnya dan juga bahkan beberapa negara di Eropa itu bahkan mengirim ibaratnya sampah ke Swedia untuk diubah menjadi energi. Jadi memang di Malmo itu ada sebuah fasilitas yang besar banget. Waktu itu pernah dapat kesempatan ke sana naik bus dan itu gunungan sampahnya itu bukan sampah ya apa ya sebetulnya bahan yang akan diolah ibaratnya. Bahan yang akan diolahnya itu sangat besar gitu dan mereka nggak cuma bahan-bahan yang basah tapi juga bahkan metal. Dan dari sisi Swedia negara sendiri itu banyak banget forest tadi udah dijelasin hutan dan juga banyak em, apa danau dan sungai. Kalau bisa dibilang mungkin beberapa teman-teman selalu mendengar Indonesia adalah negara yang memiliki paling banyak pulau. Ternyata itu kita adalah nomor dua. Nomor satunya adalah Swedia. Dan ketika di sana pun saya menyaksikan memang sebanyak itu pulaunya, walaupun banyak pulau yang memang tidak berpenghuni. Tapi kalau dari jumlah pulau itu memang lebih banyak mereka. Dan ini untuk energi itu benar. Kalau dilihat di data antar negara di Eropa pun, salah satu negara dengan listrik yang termurah itu memang di Swedia. Tapi definisi murah itu juga memiliki standar tertentu kan. Kayak di Eropa mungkin beda dengan harga harga listrik di Indonesia. Berikutnya, atau Mas Aldo mau tambahin? Ya, mungkin kalau boleh menambahkan sedikit aja dari yang dibilang Mas Tulus tadi. Em, Swedia itu salah satu negara pengimpor sampah juga yang besar. Jadi kalian nanti jangan kaget seperti tadi yang dibilang sama Mas Tulus. Di sana itu sudah dipilah-pilah dan sudah ada ekosistemnya. Dan itu nanti sebagai salah satu tugas kita juga. Jadi kalau mau buang sampah itu paper sendiri, plastik sendiri, botol kaca, apakah berwarna atau tidak itu nanti sendiri-sendiri. Termasuk juga untuk baju atau elektronik karena kalau kualitasnya masih bagus, which di sana mostly itu masih bagus yang masuk ke second hand. Nah, itu nanti bisa dijual lagi jadinya benar-benar diterapkan untuk circular economy. Dan tadi kan dibilang Mas Tulus ya, kalau negara yang punya pulau terbanyak nomor satu itu Swedia. Kita tetap nomor satu, tetapi negara kepulauan terluas, bukan yang terbanyak. Oke, boleh di next. Next lagi, again, di next lagi. Nah, ini untuk classroom. Jadi nanti untuk studying in Sweden dan juga untuk living in Sweden, English itu sudah lebih dari cukup. Sedikit berbeda dengan negara seperti Netherlands, kalau saya boleh compare dengan Jerman, which kalau belajar bahasa native-nya itu adalah sebuah keharusan untuk tinggal atau belajar di sana. Mungkin English juga sudah menjadi common ya, tetapi di Swedia ini sangat-sangat common, terkecuali ya mungkin going to remote areas atau ketemu orang-orang tua di sana yang hidupnya memang di remote, itu mungkin akan susah. One good point, kalau kalian mau belajar bahasa Swedia, dari kota mereka itu menyediakan secara gratis dan itu menjadi big value add karena untuk tinggal di sana English sudah lebih dari cukup, tapi kalau kalian bisa bahasa native-nya, kalian mau integrate dengan culture-nya, itu sangat value add dan sangat di-appreciate. Dari Mas Tulus? Betul. Di awal kuliah pun kita dikasih satu kelas khusus buat bahasa Swedia. Gitu. Jadi itu lumayan intensif karena di awal kan kita cuma kalau misalnya di Indo kita ada ospek gitu. Nah, di sini ibaratnya ada perkenalan. Perkenalan LUN, kota atau nanti kota tempat studi kalian, terus juga perkenalan kampus dan lain-lainnya dan di situ kita ada kelas Swedia intensif dan itu gratis by the way. And then as a fact,
bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Swedia itu rootnya sama loh, Germanic. Jadi belajarnya itu nggak susah. Ada Oh mirip-miripnya. iya, betul. Dan lucunya ketika dipelajarin bahasa Swedia, kita pakai bahasa Inggris. Jadi Inggris itu cukup, betul. Oke. Next slide. Nah, ini yang saya lumayan shock juga waktu dulu, bukan dulu, di tahun lalu lah. Saya baru lulus tahun ini, by the way. Fokus di learningnya itu kita, kalau kita mungkin yang di Indo teman-teman, kita tahu ketika kita salah, kita dapat nilai jelek atau langsung langsung di saat itu juga dikasih tahu kalau kita salah. Nah, di Swedia ini enggak. Ini kadang menjadi ibaratnya pro dan kontra ya. Satu sisi kontranya mungkin kita nggak tahu salah di mana, tapi di pro-nya itu kita dikembangin gitu. Kita berada di jalur yang di track yang lebih advance lagi. Jadi mereka itu dosen-dosennya nggak pernah ibaratnya discourage kita, nggak pernah sekalipun saya nggak pernah nemu sekalipun, tapi mereka selalu encourage gitu. Jadi bahasanya pun bahasa yang sopan, bahasa juga konstruktif, dan mereka memberikan apa feedbacknya juga yang sangat ibaratnya subtle. Subtle itu halus. Jadi kita sebagai pelajar itu kita nggak ada tuh, kayak di hukum kita nggak ada. Jadi memang kita fokusnya di belajar, belajar, belajar. Nanti dosen atau misalnya profesor kita, mereka tahu kita di posisi mana. Nanti mereka bakal mengencourage kita lebih lebih advance lagi, lebih advance lagi. Nah ini yang saya suka dari pelajaran di Swedia. Dari Mas Aldo ada pengalaman yang shock juga mungkin? Sama sih seperti Mas Tulus. Jadi memang lebih di encourage untuk improvement dan kembali emphasize saja dari yang tadi udah dibilang Mas Tulus. Jadi mereka itu sangat menghargai perspektif kalian, tetapi juga sambil di supervise. Apakah pandangan tersebut bukan benar atau salah, tetapi apa ya, sesignifikan apa nanti impactnya yang kalian mau raih, more or less. Betul, betul. Di next. Nah, ini enaknya untuk di Swedia. Jadi kalian nggak perlu pakai Mister, Miss, semua itu mau setara. Termasuk juga mungkin profesor kalian yang udah tua, em, misalnya namanya Tulus. Jadi manggilnya bukan Pak Tulus, langsung aja, Hey Tulus, bla bla bla. Jadi mereka itu ingin merasa seperti kalian itu teman. Jadinya kalian sangat terbuka untuk share. Tidak ada gap hierarchical seperti itu. Betul. Dan by the way, misalnya kalau di kita kan kakak kelas pun kita manggilnya kakak ya. Mungkin dalam society memang masih susah untuk diubah. Tapi di mereka, kalaupun misalnya kita ketemu kakak kelas, itu tetap nama doang. Jadi ibaratnya kita semua sama. Slide berikutnya. Wah, ini juga salah satu yang membuat saya shock. Ibaratnya question everything itu sangat jelas. Bahkan saya berpikir, sangat sering berpikir, kalau misalnya ngerjain sebuah tugas sendiri itu jauh lebih cepat. Kenapa? Tapi itu nggak mungkin ngerjain tugas sendiri. Kenapa? Karena di Swedia memang di set, ini tapi kelas saya dong ya. Mungkin nanti Mas Aldo kalau di kelasnya mungkin boleh kasih apa testimoni. Kalau di kelas saya itu semua diskusi. Jadi semua pasti dalam grup. Eh, Kalaupun ada satu dua yang sendiri, itu ibaratnya dikit banget. Dan ketika di grup itu, ibaratnya 50% pasti berdebat, bukan berdebat, mempertanyakan everything gitu. Kayak, loh, kalau misalnya kita kayak gini gimana? Kalau kayak gini gimana? Terus saya yang lain memberikan sebuah ide, biasanya ditanya. Tapi question everything itu dalam ranah yang sopan, ranah yang kayak masih curious, bukan judging. Dan itu semua ibaratnya membuat kita belajar lebih tahu bahwa mereka itu diberikan sebuah rasa aman. Ternyata mereka itu hidup dari sebuah rasa aman untuk berpendapat. Dan itu yang membuat saya merealize bahwa wah enak juga ya berada dalam sebuah komunitas akademik yang memang kita bebas dan merasa aman untuk berpendapat. Dan itu pun so far sih saya nggak nemu ya. So far saya nggak nemu yang ngejatuhin gitu. Selalu selalu ibaratnya kalau kita nggak setuju atau kontra itu pasti dialihinnya dengan cara yang halus. Dan itu salah satu skill yang memang kita butuhin.
Dan ya, seperti yang dibilang Mas Tulus di sini untuk question everything, eh, kita kan terbiasa ada sesi Q&A ya. Biasanya nih kalau untuk di perkuliahan, nggak boleh tanya dosennya kalau belum selesai. Ada juga memang case-case-nya yang dosennya feel free aja untuk tanya. Kalau di sana metodenya itu feel free untuk tanya selagi ada diomongin, ada yang nyangkut di kepala kalian nih, aduh ini apa ya? Langsung aja tanya gitu. Jadi benar-benar diskusi either itu dengan teman, either itu dengan profesornya, semua seperti teman. Tuh, Betul. di next. Oke, ini untuk study in Sweden. Jadi untuk study in Sweden, di sini kalian bisa scan untuk programnya. Ada beberapa universitas, mungkin ini nggak terlalu kebaca ya dari mapnya. Tetapi kalau kalian lihat map yang di kanan, mostly itu terkumpul di tengah dan juga di selatannya Swedia, yang 39 universitas tadi in total. Kalian bisa lihat di Study in Sweden atau nanti akan di guide di next slide. Cuman untuk bachelor itu ada more than 100 programs. Kalau untuk master ini lebih banyak lagi karena kenapa? Just in short to inform, untuk warga EU atau warga Swedia dari eh, apa bilangnya di bawahnya TK ya, masih preschool Pri- sampai S2 itu gratis dan S3 itu menjadi sebuah profesi. That's why di sini lebih banyak master yang terbuka seperti itu. Ya, dan kalau untuk rekan-rekan misalnya mau cari yang bachelor, itu 3 tahun pasti ada momen di mana beberapa semester itu bisa exchange. Bahkan yang master 2 tahun pun juga bisa exchange. Dan itu kampus-kampusnya itu nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi kampus top dunia juga. Beberapa teman kelas itu yang master kemarin ke Berkeley sama juga Stanford. eh, Padahal kita dari Swedia gitu. Maksudnya ada sebuah exchange yang sudah tersistemasi. Jadi nggak hanya kalau misalnya dipikir di Swedia hanya belajar di Swedia itu enggak, bahkan banyak akses opportunities ke negara-negara lain juga. Ini untuk simple application. Jadi memang sistemnya itu adalah masuk ke universityadmissions.si. Itu apply online. Untuk yang master mungkin yang bisa saya kasih share informasi karena kemarin apply-nya ke master adalah kita bakal milih 4 master program. Kalau di sini berarti bachelor ada 8 ya. Nanti dari situ sistemnya bakal diseleksi oleh mereka. Jadi kita kayak masukin semua data kita. Nanti sekitar Maret sampai April itu kita nerima dan kita ibaratnya dikasih kesempatan untuk accept atau reject ibaratnya gitu. Atau mungkin ada beberapa posisi di mana kita sebagai waiting list. Nanti dari situ ketika kita udah accept offer tersebut, kita baru start di bulan Agustus. Ini seperti yang dilihat, uniknya di Swedia adalah semua itu paralel. Jadi tidak seperti mungkin kalau aku boleh membandingkan ya Netherlands, terus juga untuk kalian apply LPDP ya scholarship dari Indonesia, dari Kemenkeu, tunggu dulu dapat LOE-nya, baru bisa apply. Kalau di sini apa namanya semua itu in paralel termasuk nantinya akan ada lagi kalau kalian tertarik itu untuk scholarship dari governmentnya Swedia. Tetapi dari presentasi di sini ini satu website sakralnya lah bisa dibilang untuk study in Sweden karena untuk kalian cari untuk programnya, terus nanti upload dokumen, pembayaran admission fee, termasuk nanti results-nya itu semua di satu portal ini. Ya, untuk English proficiency di sini seperti yang eh, sudah di shown, IELTS, TOEFL, dan lain-lain. Mungkin satu aja tambahan dariku. Bisa sebenarnya without IELTS, without TOEFL, akan tetapi kalau di sekolah kalian atau di S1 kalian universitasnya, kalian buka di Google WHED, World Higher Education Database, kalau bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dan di transkrip kalian itu tertulis memang fully conducted in English. Again, fully.
itu ada wave untuk English proficiency. Bila tidak ada, termasuk partial, itu harus comply dengan ini. Iya. Dulu saya salah satunya yang ini yang nggak pakai bahasa Inggris karena dulu udah sempet S2 sebelumnya pakai full English. Jadi tapi nanti kalau teman-teman mau ngobrol lebih lanjut, nanti kita ketemu aja di acara di EHF. Ibaratnya ada beberapa tips and trick untuk memudahkan persyaratan juga. Plus Oke, satu terakhir sih untuk English proficiency, just quick. Kalau misalkan IELTS atau TOEFL kalian itu sudah memenuhi requirement, tetapi sudah expired, itu tidak masalah. Hmm, Karena ini hanya untuk English proficiency, jadi masih bisa dipakai. Nggak perlu ambil lagi. ya. Berikutnya, Ya, di next. jadi ada beberapa requirement untuk kalau misalnya kita Indonesia itu IPK-nya yang disebut ibaratnya standarnya berapa, terus dokumennya apa aja, bahasa Inggris tadi kan seperti kalau studi sebelumnya bukan pakai bahasa Inggris maka harus ada requirement bahasa Inggris. Jadi ini bisa dicek juga di universityadmissions.si informasi-informasi yang lebih detailnya. Boleh di Next. next. Nah, untuk study permit di sini, kalian itu akan apply bukan seperti kayak turis visa ya. Di sana itu ada residence permit. Jadi untuk kalian stay longer than 3 months. Em, untuk dapat residence permit ini, itu kan ada dua program ya kalau kita ngomonginnya master. Kalian yang enroll 1 tahun atau kalian kalian yang enroll itu untuk 2 years program, lebih dari 1 tahun. Just in short, kalau kalian programnya itu lebih dari 1 tahun, jadi stay di sana lebih dari 13 bulan, kalian berhak mendapatkan person number. Person number itu gampangnya seperti Social Security Number atau nomor KTP lah bisa dibilang. Nah, dengan kalian punya person number itu, kalian berhak mendapatkan hal-hal yang sama dengan orang Swedia di sana. Jadi seperti akses untuk kesehatan, diskon misalnya untuk apa namanya untuk markets, membuka bank, rekening bank itu boleh. Dan satu tambahan, residence permit untuk student pun di situ ada tulisan for arbeta atau untuk bekerja. Memang kalian boleh bekerja, kan ada yang wondering nih apakah boleh part-time atau tidak. Itu boleh, akan tetapi yang perlu diingat adalah tujuan kalian ke sana itu untuk studi. Jadi jangan sampai studinya yang terbengkalai. Ya, di satu sisi jangan lupa standar untuk lulus di sana lumayan tinggi. Jadi walaupun sistemnya itu mungkin ini di satu uni ya, A B C D E F dan A B C D E F dan fail, tapi mungkin uni lain beda. Itu biarpun F-nya masih lulus, tapi itu termasuk lumayan susah gitu. Jadi untuk bisa C itu aman, ibaratnya udah bagus. Untuk B itu jauh lebih bagus, A sangat-sangat bagus. Tapi F sendiri itu udah lumayan ibaratnya susah juga. Jadi kalau misalnya mau kerja pun part time, jangan dikesampingkan akademiknya gitu. Slide berikutnya. Tuition fees ini rata-rata sekitar untuk bachelor atau master 135.000 itu per tahun ya. Iya per tahun di sini karena sekitar untuk kampusnya kemarin tuh 65.000. Kemudian untuk yang EU dan EEA citizen, Nordic dan Swiss itu emang nggak pakai. Tapi kalau kita dari Indo, kalau mau bayar sendiri itu sekitar segini. Tapi kalau coba target beasiswa itu nanti beasiswanya akan membayarkan langsung ke universitas. Berikutnya, di sini ada beberapa beasiswa. Jadi Mas Aldo dan saya ini dari SISGP, Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. By the way, teman-teman kalau udah mengecek-ngecek tahu bahwa ini adalah tidak ada batasan umur dan memang tidak ada obligasi untuk balik ke Indo, tapi dalam sebuah esai dan dalam sebuah nanti ada leadership ibaratnya leadership workshop itu selalu kayak ditanyakan apa yang bisa kita kontribusi kepada negara kita. Walaupun memang tidak ada obligasi, tapi di sini pun Mas Aldo dan saya udah balik ke Indo juga. Di sini kita memang mendapatkan persis
kalau bisa dibilang dengan beasiswa yang dari negara kita. Bahkan ada lebih tambahannya itu bisa masuk dalam komunitas seluruh dunia penerima SI dan juga ada workshop-workshop yang kita nanti ke Stockholm itu gratis semua dan bahkan disediakan hotel. Dan untuk tahun ini ada baru yaitu khusus buat Women in STEM. Jadi Science, Technology, Ekonomi ya, Ekonomi dan Math ya, Mathematics ya. Mungkin itu khusus buat perempuan. Jadi di sini tahun ini jauh lebih banyak. Tahun saya itu cuma 11 yang dapat dan itu tanpa Pioneering Women in STEM. Tahun ini ada sekitar 20-an, 23 itu juga udah ada lebih banyak dari Pioneering Women in STEM ya. Dan ini persis sama dengan SI. Nanti kalau ada FAQ-nya ada di website juga. Kalau yang dananya bisakah daftar dua bisa, tapi yang akan di award cuma satu. Jadi misalnya ada kalian yang daftar dua-duanya SI dan juga Pioneering Woman, daftar aja. Tapi kalau kalian dapat dua-duanya pun hanya satu yang dikasih gitu. Betul. Dan nanti auto upgrade-nya bisa dibilang itu sudah urusannya dari pemerintah Swedia. Jadi bukan kalian yang ngurusin gitu. Menambahkan sedikit tadi yang dibilang oleh Mas Tulus, kenapa sih kita nggak ada obligation untuk kembali ke Indonesia? Karena pertama fokusnya itu berbeda. Kalau kita melihat seperti LPDP, itu another option juga, fully funded. Fokusnya adalah untuk membangun kembali negeri, meaning membangun Indonesia. Kalau di SI ini adalah kontribusi terhadap SDG, yang mana dipercayai kontribusi terhadap SDG ini bisa di mana saja, termasuk di Indonesia, di Swedia, ataupun di negara-negara lainnya. Dan satu tambahan mungkin ya untuk scholarship, ada juga scholarship dari universitas. Kalian bisa cek dari universitas masing-masing. Akan tetapi syaratnya saat kalian nanti merank program kalian, tadi kalau master maksimal 4, bachelor 8, program tersebut dari universitas tersebut harus ada di pilihan pertama. Dan itu partially uh, tercover untuk tuition fee saja, tidak mengcover untuk living cost. Ya, Mas Aldo, Mas Tulus, sorry, kita masih punya waktu cuma 2 menit lagi, Mas. ya. Oke, Oke, baik thank you. Mas. Kita next slide coba ya. Nanti mungkin kita bakal tanya jawab juga. Jadi Ya, pertanyaan dari rekan-rekan bakal kita bahas di sini. Mungkin slide slide berikutnya atau boleh di next atau mau langsung Q&A, Mas? Ya, kayaknya langsung Q&A nih, Mas. Udah layarnya udah berbeda. sure. Oke, Mas Aldo dan Mas Tulus, kita ada banyak pertanyaan nih Mas sebenarnya. Tapi nanti saya akan mentioning questions itu per 3 pertanyaan ya Mas. Mau dijawab satu persatu atau satu termin 3 pertanyaan, Mas Aldo dan Mas Tulus? Mungkin kalau boleh saran sekaligus Mas, karena Oke, biasanya ada yang overlapping. ya ya oke. Jadi pertanyaan pertama nih, Mas Aldo dan Mas Tulus, ada dari em, tadi itu pertanyaan awal sendiri ada dari Kak Muhammad Norman Gazalaksono. Beliau bertanya cara mencari peluang studi doktoral di Sweden. Apakah di Lund University banyak atau mungkin ada di university-university lain, Mas? Silakan, Mas Aldo dan Mas Tulus. Nggak di compile dulu mungkin Mas, Oh, tiga oh, pertanyaannya. 3 pertanyaan ya? Oke, oke. Iya, Ya, yang pertanyaan kedua adalah dari Kak Marvel Martawijaya, Mas, dan satu lagi dari peserta yang anonimus. Tapi ini pertanyaannya mirip Mas Aldo dan Mas Tulus. Jadi intinya bahwa SIS GP scholarships itu menuntut adanya leadership dan work experience, Mas. Nah, ini ada yang tanya apakah internship terus kemudian pengalaman di organisasi itu juga bisa dimasukkan ke dalam leadership experience dan work experience, Mas Aldo dan Mas Tulus. Itu yang kedua ya, Mas. Yang ketiga dari Kak Robi Effendi untuk degree program, apakah ada batasan usia ya, Mas Tulus dan Mas Aldo? Terus kalau misalkan ada batasan usia, gimana kemudian peluang setelah graduate di University Swedia untuk lanjut kerja di Swedia nih, Mas? Apakah
sangat terbuka, jadi setelah lulus langsung bisa kerja atau we need some process to cope with dan kawan-kawan. Tiga pertanyaan itu Mas Aldo dan Mas Tulus, silakan Mas. Monggo mungkin dari Mas Tulus dulu. Ya, mau kita mungkin jadi ini ya, biar tektokan ya Mas Aldo ya. Ya, Jadi untuk yang Mas Norman tadi yang pertama tentang S3 doktoral di Swedia, itu banyak satu sisi walaupun banyak persaingannya juga tinggi Mas. Di Lund, di Lund University di Lund University pun juga banyak S3 dan memang persaingannya pun bahkan gak cuma dari masters yang dari Lund, tapi juga dari kota-kota lain. Di satu sisi sebenarnya ada beberapa tips, misalnya mungkin kalau Mas Norman udah fokus mau S3, tipsnya itu kan S3 biasanya itu adalah riset kan. Jadi kalau riset itu biasanya kitanya sendiri udah riset apa, kemudian kita cari koneksi-koneksi ke dosen-dosen atau dari rekan-rekan sesama riset. Nah, dari situlah muncul ibaratnya informasi bahkan sebelum terpublish. Jadi ibaratnya lebih banyak informasi yang belum terpublish mengenai S3 dibanding informasi yang terpublish. Itu pun misalnya kayak rekan dulu itu saya S2 pertama saya dulu juga emang udah langsung ditawarin untuk doktoral, tapi karena memang beda bidang yang saya minatin karena kan S3 itu ibaratnya kita terjun ke situ ya. Ibaratnya 3 sampai 4 tahun fokus di situ. Itu nggak saya ambil, tapi belajar dari situ adalah dosen itu bakal mengontak siapa yang mereka kenal duluan. Dosen itu kalau di EU, di Europe, mereka itu ibaratnya kayak project manager sebuah riset. Jadi mereka bakal propose informasi ini budgetnya berapa segala macam untuk topik tersebut. Nanti itu masuk ke database EU. Kemudian nanti mereka bakal cari orang. Cari orangnya itu makanya mereka pasti yang pertama adalah orang terdekat. Biasanya itu student mereka yang mereka lihat memiliki kapabilitas. Atau yang kedua adanya open recruitment dari luar melalui interview dan lain-lain. Dan itu mungkin Mas Norman udah bisa cek informasi-informasi tersebut. Dari Mas Aldo, iya, menambahkan sedikit dari yang sudah dibilang Mas Tulus dan mengkondens ya bisa dibilang. Eh, jadi betul di sana itu kan PhD itu research base ya kebanyakan karena kalian harus hands-on di sana. Dan kembali dari preschool sampai S2 itu bisa dibilang belajar. Kalau S3 itu di sana terhitung sebagai profesi. Which means the same di sini seperti kalian cari kerja. Untuk PhD di sana sangat disarankan untuk kontak langsung researcher-researchernya, PhD di sana, supervisornya. Kira-kira apa sih yang lagi di research dan apa sih yang bisa kalian beri gitu untuk kalian join di sana S3 tadi karena kembali terhitungnya sebagai profesi. Jadi biasanya kitanya yang harus mengkontak universitas masing-masing. Kalau ditanya untuk um, opportunity di sana sangat luas. Cuman kembali lagi ya, bagaimana kita approach-nya, tadi dibilang, di-highlight sama Mas Tulus, network kita, dan lain-lain. ya mungkin sebelum ke poin question nomor 2, ini poin terakhir mengenai tentang S3 ini. Kalau mau S3 di Swedia tapi melalui S2 dulu, cari yang 2 tahun. Karena ketika mau S3 yang di Swedia, mereka minimum require 90 ECTS. Sedangkan kalau Masters yang 1 tahun itu cuma 60 ECTS. Unless S1 atau mungkin pendidikan sebelumnya memang udah ada 30 ECTS yang bisa mengcover untuk digabung dengan Master 1 tahun di Swedia. Namun, sependengar saya memang di sana itu yang S3 mencari yang S2-nya pun 2 tahun di bidang itu. Jadi memang riset banget. Gitu. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 2 dari Marcel ya, atau Marcella tadi ya, Marcel mungkin ya. SESGP, leadership dan work experience, intern atau pengalaman di organisasi bisa jadi leadership atau enggak? Jawabannya sangat bisa. Jadi itu satu sisi work experience itu mereka mencari yang full time experience. Jadi bukan part time. Untuk yang bergabung di intern ataupun organisasi itu kan leadership nanti bakal ada 2 kolom yang berbeda ketika di aplikasi. Satu itu work experience, satu itu leadership. Work experience itu memang yang full time. Leadership itu kalau bisa yang full time juga tapi udah ada leadershipnya. Tapi kalaupun enggak pun yang penting ada leadershipnya. Gitu. Jadi ibaratnya menunjukkan bahwa kita memang sudah pernah menjadi profesional
ibaratnya menjadi leader, dan juga mungkin untuk bisa menjadi lebih kompetitif berada di uh, environment yang global gitu. Jadi nggak cuma di lokal doang, tapi juga bisa global. Gitu sih. Dari mungkin ada tambahan dari Mas Yes. Aldo. Aku menambahkan menjawab pertanyaan nomor dua termasuk ke nomor tiga nanti opportunity di sana. Tadi yang dibilang oleh Mas Tulus itu betul. Kalian juga bisa lihat di si.se. Apa saja sih yang bisa dihitung sebagai pekerjaan? Apa saja sih yang bisa dihitung sebagai leadership? In general semua itu bisa dihitung. Tetapi pertanyaannya aku kembalikan. Apakah itu relevan untuk kalian apply scholarship-nya? Apakah itu sangat relevan untuk kalian create Sustainable Development Goals impact yang besar itu. Dan kembali untuk opportunity di sana itu sangat luas. Dan kalau kalian, apalagi kalau kalian bisa berbahasa Swedia itu sangat sangat tinggi adding value-nya. Cuman kembali lagi bagaimana kalian men-strategize di sana. Misalnya datang ke sana sudah mulai mau build network, sudah mulai mau apply untuk pekerjaan. Jadi bagaimana kalian men-strategize-nya. Seperti itu sih. Ya, berarti lanjut dari ke pertanyaan Mas Robi ya mengenai master usia, bagaimana dengan limit usia dan juga lanjut kerja di Swedianya ya. Betul, Mas. Usia itu nggak ada limit. Jadi di kelas saya itu mulai dari yang umur 21 sampai 49. Dan itu ibaratnya 50-50. 50-50 itu maksudnya adalah eh, mungkin mediannya itu agak 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 skewed gitu. Jadi yang di atas 30 tahun pun banyak. Jadi ibaratnya 50, kalau misalnya ambil tengah 50 30 tahun ke atas itu udah 50% juga, hampir 50%. Dan tidak ada ibaratnya pembedaan, tidak ada. Jadi di situ emang membaur kolaborasi dan lain-lainnya. Nah, untuk lanjut kerja di Sweden, peluangnya itu tipsnya adalah misalnya kalian ngambil yang 2 tahun kuliah ya. 2 tahun kuliah itu ada pasti summer term, itu bisa dipakai untuk summer work di perusahaan di sana, dan juga tesisnya kalau bisa di perusahaan yang sama. Jadi kalian summer work, tesis di perusahaan yang sama, kemungkinan peluangnya itu jauh lebih besar. Tapi kalau kalian mencari master 1 tahun, itu langsung langsung run lah, ibaratnya sprint bukan maraton. Langsung cari informasi segala macam, koneksi, karena mereka di sana itu bayangin dengan cuma 10 juta penduduk dibanding kita yang 270 juta, itu sebuah pekerjaan itu kan nggak seperti kita yang ibaratnya kita punya di Indonesia itu punya eh, banyak stok lah, banyak stok yang untuk bisa dipekerjakan. Sedangkan kalau di sana itu mereka memiliki word of mouth, jadi ibaratnya koneksi, ibaratnya kalau bisa dibilang ordal sih bukan ordal ya, tapi itu ibaratnya network. Mereka memberikan sebuah referral dan kesaksian bahwa this person itu jauh-jauh datang dari luar ke Swedia untuk belajar dan ternyata dia oke untuk dijadikan rekan kerja gitu. Mas Aldo, ada tambahan, Mas? Cukup, Aman ya? Mas. Mungkin Oke. kalau ada next questions. Ya, ini sudah ada banyak Mas next questions yang antri sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Adinda Yasmin. Dari Jakarta nih ada 3 pertanyaan. Jadi di Sweden itu kan terkenal beberapa program studi ya, Mas Aldo dan Mas Tulus. Cuman kalau misalkan kita ambil 1, 2 program studi atau major apa sih yang kira-kira tuh sangat populer di sana dan sangat apa namanya kalau udah keterima di major itu lu udah keren banget lah kayak gitu. Mungkin bisa dibedain kalau misalkan di science apa, kalau di social apa gitu, Mas Aldo dan Mas Tulus. Terus kalau misalkan setelah studi, mungkin tadi ini sudah dijelasin juga ya, Mas, apakah ada kesempatan untuk bisa intern di perusahaan-perusahaan di Swedia sana? Terus kemudian pertanyaan terakhir dari Kak Adinda nih, Mas. Jadi kenapa memilih Swedia, Mas Tulus dan Mas Aldo? Kenapa memilih Swedia dan SISGP? Dari banyaknya scholarship dan dari banyaknya negara yang ada. Terus nextnya Mas Tulus dan Mas Aldo, pertanyaan dari anonymous participants. Kalau misalkan tadi studi doktoral sudah dijawab, lalu gimana dengan keluarga nih, Mas Tulus dan Mas Aldo? Apakah seperti biasa, apakah ada tunjangan untuk keluarga? Terus kemudian gimana Swedia ini menyikapi adanya keluarga dari apa namanya studi
atau student S3 ya di Swedia. Terus kemudian ada pertanyaan em, dari anonymous participant yang terakhir Mas. Apakah tesis atau disertasi itu juga jadi syarat kelulusan di Swedia, terutama di master's degree dan doctoral degree? Mas Tulus dan Mas Aldo. Itu aja dulu Mas, silakan. Boleh dari ku dulu mungkin ya, Mas Tulus. Boleh, boleh, Mas. Oke, mengcompile semuanya nih. Jadi pertama top programs. Kalau dibilang programnya in general untuk Swedia, yang pastinya program-program itu yang ada expertise-nya, yang lebih specialized. Contoh engineering, terus bisnis. Itu kenapa? Makanya sebelumnya kan hanya ada SISGP ya, SI Scholarship. Sekarang ada Women in STEM. Yang pertama itu mau uphold empower women, terus untuk STEM ini. Termasuk nanti untuk mencari opportunity itu akan lebih memudahkan kalian karena punya eh, apa ya, skill yang udah lebih spesifik ketimbang semisalnya kalau aku boleh membandingkan misalnya communications, membandingkan untuk professions lain di social studies. And then kedua untuk internship ya di sana. Kalau internship sendiri itu kalian bisa lihat lagi di silabusnya di program masing-masing. Nanti juga itu connected untuk tesis apakah required atau tidak karena yang tadi dibilang Mas Tulus, setiap program itu beda-beda, penilaiannya beda, bahan bacaannya beda, metodenya berbeda. Metode di sini adalah apakah di course tersebut itu seperti apa? Karena contoh nih di Mas Tulus ini dia itu ada misalnya mockup. Kalau misalnya di saya itu role play. Jadi beda-beda. Dan nanti apakah hasil akhirnya itu project atau tesis itu tergantung program. And then menjawab kenapa Sweden, kenapa SI. Kalau motivasi dari saya sendiri itu berawalnya sebenarnya dari COVID sih. Dari COVID bekerja dan merasa, aduh kayaknya kalau untuk create impact ini tidak cukup. Dan mulai mencari program, mencari yang align dengan apa yang dari educational background dan apa yang dikerjakan. Turns out itu ada dua sebenarnya. Dari Prancis dan juga dari Swedia. Kiblatnya ke sana kalau di program saya. Dan melihat lagi untuk scholarship wise itu ada dari SI. Jadi itu kenapa both untuk Sweden dan SI totally dari studi. Turns out setelah studi sangat enjoy dan sangat banyak yang bisa dieksplor di sana dari perbedaan-perbedaannya. And then the last one about family benefit ya. Mungkin walaupun belum berkeluarga tapi teman-temannya banyak yang sudah berkeluarga tahu untuk family benefit di sana itu sangat family friendly. Jadi berbahagialah kalau yang sudah berkeluarga dan berangkat ke sana karena tidak hanya pelajarnya nih either ayahnya atau ibunya yang di cover bisa dibilang. Apalagi dengan kalian punya person number tadi, social security number, anak kalau kalian tahu program makanan bergizi itu kan pemerintah Indonesia belajarnya atau cari referensinya itu ke Swedia karena di sana sudah di-apply. Jadi untuk anak itu sudah dibekali orang tua boleh membawakan makanan tapi hanya snack, bukan makanan beratnya karena itu sudah di-provide oleh pemerintah. Jadi banyak yang dikasih termasuk uang jajannya untuk anak, terus juga family nanti kalau misalnya mau mencari kerja itu ada di support pemerintah, banyak sekali benefitnya. Plus minusnya di sana as a fact untuk tax pendapatan itu sangat tinggi. Range-nya itu kalau nggak salah dari 35% sampai 56%. Ada orang Indonesia di sana yang terkena pajaknya itu 56%, jadi itu tergantung posisi. Tetapi kembali, dengan tingginya pajak ini, banyak pula yang bisa kalian dapat, banyak pula yang bisa kalian enjoy. Itu. Monggo, Mas Tulus. Ya. Dari pertanyaan dari Mbak Andinda, untuk Sweden's program yang sangat populer dan keren ya. Ini mungkin saya definisikan populer, lihat dari ranking. Pertama mungkin dari sustainability gitu. Jadi sustainability itu ibaratnya banyak yang kayaknya ada beberapa universitas yang nomor satu bahkan di dunia gitu. Terus dari sisi keren
bisa dibilang engineering, apalagi sekarang mungkin memang lagi digaung-gaungkan untuk green engineering ya, antara di EU dan di Swedia juga. Satu sisi saya melihat rekan-rekan yang SI pun, yang engineering atau teknik itu lumayan mudah mendapatkan kerja di sana. Gitu. Jadi yang kalau bisa sih kasih tips adalah 2 tahun lah, ambil yang 2 tahun tadi biar bisa eh, summer term, terus kemudian tesis, kemudian lanjut kerja. Kemudian setelah studi, apakah ada kesempatan untuk intern di sana? Mungkin definisi internnya ini ada dua kali ya. Intern dalam ketika masih studi, atau mungkin status intern ketika yang untuk kerja profesional. Kalau untuk studi, itu mesti dilihat lagi dari perusahaan, dari kampus, apakah ada ECTS yang memang mendeklar itu bisa dipakai untuk intern. Karena perusahaan-perusahaan Swedia hanya mau mempekerjakan intern student ketika kampusnya memiliki ECTS tersebut. Kalau enggak ada. Jadi baratnya in my case itu nggak ada yang bisa intern karena di jurusan emang tidak ada ECTS untuk intern. Tapi ketika selesai kuliah dan mau intern, balik lagi itu mesti punya persyaratan yang memadai, baik itu memiliki visa untuk kerja after studies permit, atau memang ibaratnya di-provide oleh perusahaan tersebut atau disebut work permit. Kemudian kenapa memilih Swedia, Mbak Adinda? Nomor satu itu di SI saya adalah innovation. Jadi SISGP, innovation itu yang saya bawa-bawa di SI. Um, dan juga melihat skor Innovation Index di Swedia itu salah satu yang tertinggi di dunia, top 3. Dulu pernah nomor satu, kalau nggak salah kemarin nomor 2. Itu itu jadi saya jadiin bahan juga untuk tesis dan membuka mata saya bahwa inovasi di sana itu memang ibaratnya keroyokan, keroyokan dalam hal positif. Jadi nggak cuma sebagai entrepreneur. By the way, background saya terakhir yang saya bawa-bawa adalah saya sebagai entrepreneur. Satu sisi mereka korporasi inovasinya itu barengan. Nah, ini yang sebenarnya saya lihat kalau misalnya kita bisa aplikasikan di sini di Indo itu wah sangat-sangat bagus sekali ya. Dan untuk Mas atau Mbak anonim, ketika yang doktoral dan family benefit itu bukan doktoralnya, tapi siapapun yang lebih dari 1 tahun tadi kan bisa dapat person number. Jadi Mas atau Mbak, kalaupun mau doktoral udah pasti dapat person number dan itu bisa mendapatkan benefit-benefit yang tadi Mas Aldo bilang. Dan apakah tesis disertasi jadi requirement untuk lulus tergantung dari program. Di program saya itu ada tesis, mungkin di program lain ada yang enggak. Jadi itu tergantung balik lagi, mungkin dicek lagi isi TS-nya apa aja dan mata kuliahnya apa aja, Mas dan Mbak. Itu Mas Praja dari saya. Baik, terima kasih Mas Aldo dan Mas Tulus. Kita masih punya waktu ya. Semoga Mas Aldo dan Mas Tulus juga masih semangat ini. Jadi next questions Mas Aldo dan Mas Tulus ada dari Kak Duya Santika. Yang pertama, oke, Mas Aldo dan Mas Tulus, kita kan biasanya kalau ngomongin beasiswa tuh berapa banyak yang di cover, apa aja yang di cover. Nah, kira-kira baik untuk master's degree atau doctoral degree di Swedia, ada nggak yang perlu kita siapin? Alih-alih ini kayaknya hal-hal yang nggak di cover nih sama beberapa beasiswa gitu, yang diketahui sama Mas Aldo dan Mas Tulus. Jadi teman-teman bisa siap-siap juga gitu. Terus yang kedua, masih dari orang yang sama, Kak. Jadi untuk apply ke S1 ke S2 nih Mas, berarti ke master's degree-nya dari Indonesia gitu. Apakah harus linear ya Mas Tulus dan Mas Aldo? Kira-kira kalau misalkan nggak linear atau banding setir gitu masih aman atau enggak gitu. Dan terakhir lagi, a short questions, apakah ada beasiswa dari pemerintah atau university di Swedia untuk mahasiswa asing? Mahasiswa S1 asing, sorry, Mas Tulus dan Mas Aldo. Itu aja dulu, Mas Aldo dan Mas Tulus. Nanti kalau misalkan kita masih cukup waktunya, kita bakal lanjut dengan pertanyaan lagi. Silakan. Ya, mungkin boleh saya mulai ya Mas ya. Boleh, Mas. Untuk Mbak Duya Santika, thank you banget pertanyaannya. Untuk biaya-biaya yang perlu disiapin selain yang di cover, list dari biaya kan bisa dilihat di website. Itu dari saya personal sih nggak ada yang sangat sangat menonjol. Jadi
satu sisi eh, uang beasiswa itu sangat cukup, tergantung kita jangan makan di luar. Kenapa? Karena di Swedia itu satu restoran sekali makan 150 sek itu sekitar mungkin 300.000, itu pun untuk satu meal gitu. Jadi memang perbanyak untuk masak sendiri untuk biar hemat, dan memang itu bisa dibilang eh, lebih dari cukup. Jadi biaya lain sudah di cover semua untuk yang beasiswa SI ya. Setahu saya sih SI itu mirip dengan LPDP juga, dari visa, dari pesawat terbang, kemudian akomodasi, stipend living, juga sama tuition, tuition dan lain-lain itu udah di cover. Bahkan mungkin yang kalau rekan-rekan, kalau LPDP setahu saya ada tambahan untuk yang presentasi jurnal internasional itu juga di cover dari beasiswa sana. Dari SI kita ada tambahan untuk leadership workshop, dan juga pembukaan dan penutupan ada graduation itu di Stockholm. Itu ibaratnya lumayan elit karena di Stockholm itu cuma itu di tempat pemberi harga Nobel, cuma untuk acara-acara tertentu aja yang bisa di situ, dan kita termasuk masuk di sana gitu. Jadi nggak ada biaya yang selain itu. Kemudian untuk apply master apakah linear? By the way, Mbak Dwiya, Santika, saya dulu perminyakan, jadi sangat-sangat belok, ibaratnya bukan linear gitu. Dari perminyakan masuk ke entrepreneurship innovation. Jadi yang saya jual atau yang saya berikan itu adalah apa saja sih yang udah saya lakukan semenjak ibaratnya pindah pindah arus gitu. Jadi kayak pindah alur. Ibaratnya di entrepreneurship dan innovation itu saya udah ngapain, dan di situ pun mungkin beruntungnya jurusan entrepreneurship innovation itu nggak mengharuskan banyak yang linear, karena jurusan-jurusan lain itu sampai harus dihitung isi TS-nya ada sudah sesuai atau enggak, contoh misalnya kalkulus dan lain-lain. Dan beasiswa S1 dari pemerintah atau di Swedianya langsung itu mungkin saya agak kurang inform di situ untuk beasiswa S1. Tapi nanti kalau ada bisa kita obrolin juga di booth EHF. Nah, itu mungkin dari Mas Aldo kalau ada tambahan. Silakan. Yes, menjawab tadi unexpected yang perlu dipersiapkan ya. Yang perlu dipersiapkan sebenarnya dua. Yang pertama itu mental, mengingat kalau kalian misalnya mau beli apapun, dealing with apapun yang berkaitan dengan jasa, jasa di sana sangat mahal. Karena kembali tadi yang di deliver Mas Tulus, populasi itu sedikit. Mostly tadi ditambah lagi sampai S2 itu gratis. Jadi kalian bisa keep in mind ini semua S2. Jadi kalau misalkan yang tadi mau tambal ban, mau suruh potong roti dan lain-lain, ya mereka itu berpendidikan tinggi loh. Jadinya jasa-jasa mereka itu mahal. Yang kedua, yang perlu dipersiapkan kalau uang tadi lebih dari cukup sebenarnya. Eh, dengan adanya skill memasak tadi ya, yang dibilang Mas Tulus. Jadi yang perlu dipersiapkan sebenarnya bumbu-bumbu Indonesia kalau kalian takut kangen makanan Indonesia. Itu aja sih, kalau yang lainnya pasti cukup. Terus S2 harus linear atau enggak? Sama seperti Mas Tulus, saya juga nyebrang sedikit. Tadinya itu Bachelor of Arts, ngambilnya bukan Master of Arts, instead lebih yang applied, Master of Science. Cuman yang bisa kalian lihat di apa namanya di program masing-masing, as long as requirement-nya itu terpenuhi, kalian boleh nyebrang. Itu aja sih kalau di S2. Plus tadi beasiswa S1 ya. Kalau S1 untuk ke Swedia, to be frank, yang pertama itu kalau kalian cari fully funded, yang pastinya LPDP. Karena kalau dari pemerintah Swedia itu hanya terbuka untuk S2. And then yang kedua, yang tadi dari universitas. Tetapi minusnya adalah pilihan program kalian tadi itu harus menjadi yang nomor satu. Baru kalian eligible untuk apply dari universitasnya. Plus itu hanya parsial. Gitu. Ya, mau tambahin dikit yang tentang jasa. Jadi ada pengalaman di saya ini karena kan dari Swedia, dari Lund itu kan selatan. Lund itu dekat dengan Copenhagen. Dan dari Copenhagen itu penerbangan ke London atau UK itu sangat ibaratnya murah. Jadi bolak-balik itu sekitar 300-400 ribuan tuh bisa rupiah. Nah gitu. Jadi waktu itu saya mau coba, saya waktu itu bikin UK visa, itu butuh foto, dan saya nggak ada foto. Ternyata fotograf itu di Lund tahu harganya sekitar 1 jutaan kalau saya di Indonesia.
Padahal kalau kita di Jakarta atau di rumah itu sekitar 40 atau 50 ribu kan. Jadi ibaratnya yang jasa itu sangat 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 mahal. Jadi kalau bisa kalau teman-teman misalnya emang mau suka main-main ke UK atau ke Europe, kayak kalau Europe udah termasuk ini ya visa Schengen ya. Tapi kalau UK kan bisa visa yang terpisah, itu untuk bikin fotonya mending dari sekarang. Jadi jangan sampai sejuta kayak saya kemarin. Oke, terima kasih Mas Tulus dan Mas Aldo. Ini kayaknya lebih apa pertanyaan-pertanyaan yang lebih unexpected lagi jawabannya nih ya. Tentang basic skills, masak, bumbu dapur Indonesia. Oke, semakin bikin lapar nih Mas Aldo dan Mas Tulus. Oke, kita ke next questions. Nggak jauh-jauh sebenarnya dari yang tadi tentang kultur. Ada yang tanya nih, Mas Aldo dan Mas Tulus. Anonymous juga, Mas Ihan. Kira-kira susah nggak ya, Mas Aldo dan Mas Tulus untuk bisa adaptasi dengan kultur budaya orang-orang di Swedia sana gitu? Apakah orang-orangnya tuh kayak welcome dengan kita-kita yang apa namanya asing dari apa namanya dari luar negeri atau seperti apa? Terus kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Rai. Pertanyaan tentang IELTS nih, Mas Tulus dan Mas Aldo. Tadi kan Mas Tulus dan Mas Aldo juga sudah menyampaikan kalau misalkan kayaknya IELTS sudah expired itu nggak apa-apa, karena itu cuma English proficiency. Nah, ada nggak Mas, kira-kira itu tuh expirednya berapa tahun gitu? Nanti ternyata setelah 5 tahun nggak bisa, atau apa namanya, kalau nggak 5 tahun, apakah kalau tadi IELTS ya Mas, apakah TOEFL itu juga berlaku yang sama? Atau seperti apa? Dan apakah itu berlaku di semua universitas di Swedia? Itu pertanyaan yang kedua, tapi agak agak terperinci dikit-dikit, Mas. Nah, yang terakhir, ini ada pertanyaan dari Kak Nasya. Em, Kakak-kakak enroll beasiswanya satu shot atau enggak? Gitu. Nah, ini juga yang saya banyak temuin, Mas, di beberapa webinar tentang apa namanya studi lanjut gitu ya. Kalau misalkan satu shot, apa nih tipsnya gitu sehingga bisa satu kali tembak udah langsung kena nih. Tapi kalau misalkan nggak satu shot, kira-kira gimana caranya kita bisa tetap yakin, tetap konsisten dan tetap persisten kayak gitu. Silakan Mas Tulus dan Mas Aldo. Aku duluan mungkin ya, Mas Tulus. Ya Mas. Tadi ya, untuk adaptasi dengan culture di sana, kalau menurutku itu kembali lagi sebenarnya ke pribadi kita, seberapa open kitanya. eh, Cuman kalau kita melihat budaya di Swedia in general, iklim itu sangat mempengaruhi orang-orangnya. Di sana itu dingin, eh, jadi tidak sehangat di Indonesia, both iklimnya dan juga orang-orangnya. Kalau di sini kan ada basa-basinya lah bisa dibilang. Ketemu orang, Pak mau kemana? Lagi ngapain? Gini-gini. Kalau di sana nggak. Kenapa? Mereka itu selain terpengaruh dengan iklim, mereka sangat menghargai privasi kalian. Jadi di pikiran mereka itu kalian ini mungkin ada something yang membuat kalian kepikiran lagi pingin ada private space. Mereka sangat menghargai itu. Jadinya harus kalian yang menginitiate duluan untuk blend dengan mereka atau untuk interact dengan mereka gitu. Dan juga satu lagi sih yang beda itu dengan Indonesia, sebenarnya semua beda, cuman yang sangat vivid adalah kalau di Indonesia ini kan majority Muslim ya. Kalau di sana kan majoritinya bukan Muslim. Jadi seperti untuk mencari musola mungkin lebih susah, tapi kalian bisa alternatifnya cari praying room untuk kalian ya pray di situ atau study room. Jadi cari ruang kosong. Sama mungkin cari makanan yang halal itu sama mudahnya. Tetapi kalau kalian yang strict harus mencari yang ada cap halalnya dan lain-lain itu mungkin lebih susah dibandingkan di Indonesia. Dan tadi untuk expired English proficiency ini um, experienceku dari Lund University. Aku tanya dari Lund University yang mana sekarang orangnya juga sebenarnya in charge untuk university admissions. Mereka dari mereka bilang 5 tahun ke belakang pun nggak kenapa-napa karena toh itu adalah requirement bukan selection criteria. As long as requirementnya terpenuhi nggak ada masalah. Tapi kalau kalian ragu, setiap program itu kan ada dedicated website, ada program coordinator. Karena information soal validity itu nggak ada, feel free untuk tanya ke mereka. Tapi sebisa mungkin informasi yang udah ada
eh, jangan ditanyain lagi gitu, karena itu yang sudah mereka capek-capek juga untuk form. Terakhir, SI itu one shot atau enggak dan tipsnya bagaimana? Puji Tuhan kalau dari aku sih one shot. Aku dapat LUGS, Lund University Global Scholarship, dan juga menjadi di-upgrade ke SI Scholarship. Kenapa? Karena tadi kan kalau yang dari universitas itu hanya partial. Tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah pertama ngikutin apa yang diminta memang dari beasiswanya. Kalian pelajari beasiswanya ini apa sih? Beasiswanya itu adalah untuk profesionals. Jadi kalian highlightlah profesional Timo. Dan mereka ditulis di situ akan memprioritize mereka yang contribute terhadap SDG. Nah, kalian highlight juga jadinya SDG-nya. Jadi um, align dengan tujuan beasiswanya dan buat kan dokumennya ada beberapa ya. Sekedar tips, semua itu dibikin harmonize. Jadi karena ini hanya dokumen, nggak ada interview, sebisa mungkin orang yang baca itu makin wah, makin ter ter apa ya, teryakinkan bahwa kalian itu memang set target tinggi bisa mencapai gitu. Betul. Mungkin saya dari kebalikan biar mungkin masih lain. Untuk one shot atau enggak dari pertanyaan dari Mbak Nesya, yes, saya juga one shot. Tipsnya apa? Betul kata Mas Aldo. Ketika menulis itu ditunjukkan profil kita sudah di SDG yang mana, kalau bisa fokus. Jadi kita ada salah satu SDG-nya. Kalau di saya itu SDG 16, mungkin kalau rekan-rekan ada di SDG yang lain, dan saya lihat di angkatan saya pun kelihatan gitu, yang ini ternyata di SDG ini, yang ini SDG ini. Jadi bayangin dari sisi pembaca, yaitu panitia, mereka itu teryakinkan bahwa mereka memilih orang yang berkecimpung di SDG tersebut. Kemudian tipsnya itu kan suka ada tuh cap basah ya. Ini mungkin terlalu teknis, tapi cap basah itu ternyata sangat membantu karena itu memberikan sebuah keyakinan bahwa kita memang mau untuk beasiswa tersebut. Gitu. Walaupun agak susah, tapi kita bisa tetap minta cap basah ke untuk recommender kita dan juga untuk dari kantor-kantor kita. Kemudian kalau enggak gimana caranya? Mungkin rekan-rekan ada yang memang sudah pernah dan nggak dapet dan mau mencoba lagi. Dulu itu saya baca-baca FAQ, kemudian analisa semua dokumen, plus ikutin yang webinar di YouTube. Paling banyak itu kalau nggak salah nggak selain dari Indo adalah dari Afrika. Itu webinarnya banyak banget. Dan mereka bakal ngasih ibaratnya list pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Gitu. Jadi esai sebelumnya dan itu bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran untuk berikutnya kemungkinan mirip tapi belum tentu sama. Jadi udah disiapin sebelum waktu dari jauh hari. Untuk KPI mengenai IELTS tadi dijelasin dengan Mas Aldo, lebih baik memang tanya langsung ke universitas, program koordinator, itu ada di website masing-masing. Tapi kalau misalnya udah ada di website-nya jangan ditanya, karena itu memberikan impresi yang negatif. Dan kata lain kita nggak prepare. Kemudian dari Mbak Mas Anonymous, susah nggak untuk adaptasi dengan budaya Sweden? Di Sweden, tergantung kita di kelas mungkin atau di komunitas kita apakah internasional atau Sweden banget. Itu memang benar, Sweden itu ibaratnya lebih ke reaktif, bukan proaktif. Jadi mungkin kita agak shock ketika masing-masing memiliki silo sendiri, bubble sendiri. Jadi kita pun mesti yang kalau mau kita reaktif, kita proaktif ke teman-teman Swedish, dia pun mereka pun bakal reaktif dan ibaratnya nggak ada bedanya dengan teman-teman atau rekan-rekan di Indonesia ketika memang sudah berkoneksi. Dan apakah mereka welcome? Yes, mereka welcome. Satu sisi mereka itu memiliki uh, sudut pandang yang apakah kita memiliki kesamaan gitu. Jadi welcome-nya itu misalnya kita di kalau saya di bidang teknologi atau entrepreneurship innovation, mereka juga yang di bidang tersebut welcome-nya itu bukan melihat kita sebagai orang gitu. Jadi nggak ada judgement setulus ini dari Indonesia atau setulus ini dengan warna kulit seperti ini itu nggak ada. Tapi mereka melihatnya, oh Tulus memiliki latar belakang teknologi dan pengalaman di sini-sini, akhirnya itulah yang mengconnect. Jadi kalau bisa memang
memiliki kesamaan interest, dari situlah bakal lebih lebih gampang nyambung. Itu dari saya, Mas Praja. Oke, Mas Aldo dan Mas Tulus, ini akan ada dua pertanyaan terakhir, Mas. Karena waktu juga menunjukkan kita udah lama banget ya, Mas Aldo dan Mas Tulus. Pertanyaannya adalah yang pertama nih, Mas dari Kak Elga, kan biasanya tuh ada pemberi referensi ya, Mas Tulus dan Mas Aldo. Kira-kira ada nggak strategi yang pas gitu agar pemberi referensi ini tepat buat kita waktu ngedaftar di kampus Swedia atau di beasiswanya? Terus yang kedua dari Kak Christian Karisteo Wibisono, em, pertanyaannya mungkin lebih ke personal side of Mas Tulus dan Mas Aldo nih Mas. Jadi gimana, bisa nggak diceritain Swedia ini apakah mengubah Mas Tulus dan Mas Aldo sebesar itu atau kira-kira ada nggak cerita-cerita yang bisa di-share terkait sama pengalaman Mas Aldo dan Mas Tulus tentang Swedia dan diri Mas-Mas kalian. Terima kasih. Silakan Mas. Mungkin boleh saya duluan ya, Mas ya. Oke. Untuk KLG, pemberi referensi strategi yang pas dicek lagi di website apakah mereka ada mesti butuh referensi atau enggak untuk yang kampus. Karena kalau jurusan dan kampus saya itu enggak ada. Tapi untuk beasiswa itu eh, seingat saya memang dibutuhkan yang profesional. Terus kalau nggak salah juga is a merit. Merit itu masih lebih menguntungkan buat kita kalau itu dari organisasi yang kemasyarakatan, terutama di bidang SDG kita. Jadi untuk strategi tersebut boleh dipakai. In my case itu dulu saya pakai dari inisiasi antar government Indonesia dan Belanda untuk proyek geothermal. Tapi walaupun itu, karena yang di sini kan innovation yang saya bawa-bawa ya, yang saya bawa itu innovation, sama satu lagi dari atasan saya dulu di salah satu perusahaan tempat kerja. Jadi dia memberikan sebuah testimoni bagaimana saya bekerja sebagai profesional. Kemudian Kak Wibisono tadi, apakah Swedia mengubah diri? Eh, Jujur mengubah cara pandang saya terhadap dunia yang lebih jauh gitu. Jadi melihat bagaimana sebuah tatanan negara yang memakmurkan rakyatnya dari lahir sampai meninggal gitu. Jadi semua pun diurus. Kemudian bagaimana mereka bisa eh, merasa aman untuk berbicara yang tadi saya bilang. Berdiskusi itu selalu ada. Bagaimana mereka merasa aman untuk bahkan tidak perlu menjadi ekstra gitu. Jadi mereka bahkan bisa menjadi diri mereka sendiri. Rasa aman itu kan kalau di kita mungkin belum ada ya. Kita harus berusaha keras untuk menjadi berbeda dengan orang lain untuk bisa menjadi, let's say misalnya mendapatkan kerja, atau let's say untuk berada diterima dalam sebuah komunitas gitu. Nah, ini rasa aman itu bagi saya memberikan um, sebuah sudut pandang yang unik di mana saya bisa menjadi lebih santai dalam hidup gitu. Jadi toh ternyata ada sebuah bukti di bagian negara lain ketika kita memiliki rasa aman, kita bahkan nggak perlu was-was tentang hal-hal yang nggak perlu kita pikirin gitu. Jadi memang itu mengubah cara cara pikir saya, Kak Wibisono. Yes, kalau dariku mungkin more or less sama untuk reference. Reference itu kalau kita ngomonginnya scholarship, SI, itu kan ditulis kalau bisa satu itu dari pekerjaan full time, satunya itu dari civil society ya kalau nggak salah. Jadi hal di luar pekerjaan. Kalau ada, ikutilah yang dimau. Jadi dari situ dulu. Terus juga kalian adapt seberapa sibuk sih atasan kalian. Kalau bisa dari instansi yang mana position kalian itu strategik. Kenapa? Tidak harus besar organisasinya, tetapi dengan posisi yang strategik, kalian bisa create impact yang lebih besar terhadap SDG. Itu. Kalau dari university, tadi seperti yang dibilang Mas Tulus, apakah butuh atau enggak? In my case, ada satu jurusan yang butuh. Nah, cuman kalian lihat lagi, apa sih kebutuhannya? Apakah itu di bidang akademik, atau itu di bidang project, atau yang lain, seperti itu. And then,
Sweden as a life-changing point itu sangat-sangat setuju, sangat-sangat iya sama seperti yang sudah dibilang Mas Tulus. Satu pelajaran yang sudah saya dapat, kalau boleh dirangkum, itu appreciate everything, every time. Karena dari pengalaman di Sweden itu ke negara yang completely 180 derajat itu berbeda semua dengan Indonesia. Mulai dari culture-nya, bagaimana integrate-nya di sana dan lain-lain. Jadi kalian mendapatkan perspektif baru, hal yang kita taken for granted di sini mungkin as simple as cahaya matahari. Kita dapat setiap hari. Nah, 12 jam konstan kan ya, daylight terus juga night time. Kalau di sana kalian tidak bisa mendapatkan setiap hari. Jadi sangat-sangat mengapresiasi itu. Mungkin itu Mas Praja. Oke, terima kasih Mas Tulus dan Mas Aldo. Cahaya matahari, betul sih, Mas. Itu yang ya kadang kita lupain ya, Mas Aldo ya, Pak. Itu satu hal penting. Terima kasih banyak Mas Tulus dan Mas Aldo buat sesinya. Kita lama banget loh, Mas. Ini hampir 1 jam nih show buat Mas Aldo dan Mas Tulus hanya untuk apa namanya tanya jawab. Mungkin sebelum kita mengakhiri webinar Study in Sweden, Mas Tulus dan Mas Aldo, ada nggak pesan-pesan atau closing remarks lah, singkat aja dari Mas Tulus dan Mas Aldo. Silakan, mau dimulai dari siapa dulu, Mas? Bebas. Boleh ya, Mas. Untuk saya yakin dan juga berserah kepada Tuhan untuk misalnya mau apply-apply, yakinkan diri juga, siapkan dengan sepenuh hati dokumen, karena ini untuk beasiswa kan dokumen aja, nggak ada interview, bahkan nggak ada batasan umur, itu disiapkan semaksimal mungkin, dan juga dari rekommendernya kalau bisa yang sangat align buat jurusan kita. Gitu. Jadi, dan untuk rekan-rekan nanti datang ke acara EHF, terutama yang di Jakarta, nanti bisa ngobrol lebih banyak, terutama tips dan triksnya. Gitu. Kalau dariku semangat terus untuk apply itu untuk studi dimanapun dan juga dengan opportunity scholarship apapun. Selama kalian ada minat, kalian niat dan juga mengangkat teman saya, selama kalian tulus, eh, pasti ada jalannya. Baik, cakep banget. Terima kasih Mas Tulus dan Mas Aldo. Em, Sore ini kayaknya kita sangat-sangat bromance ya Mas Tulus dan Mas Aldo. Kita cowok-cowok nih mewakili dari EHF yang ke-17 di tahun 2025 ini. Terima kasih banyak Mas Tulus dan Mas Aldo. Udah banyak berbagi pengalaman dan pengetahuan sampai tadi pengalaman yang life changing juga ketika ada di Swedia sampai balik ke Indonesia dan semoga itu bisa memotivasi teman-teman gitu. Kayak Swedia nih kayaknya cocok banget sama aku gitu. Jadi aku harus ke Swedia, harus ngobrol sama Mas Aldo, harus ngobrol sama Mas Tulus di EHF 2025. Jangan lupa tanggal 6 November di UGM di Yogyakarta dan 8 sampai 9 November di Menara Astra di Jakarta. Nah, teman-teman, itu tadi sesi ngobrol kita bareng Mas Tulus dan Mas Aldo. Jangan lupa untuk kepoin Instagramnya EHEF di @ehef.id. Dan tadi sepertinya ada yang menanyakan untuk registrasi. Jadi teman-teman registrasi di EHEF ini eh, kita masih akan hold sampai di September pertengahan gitu. Jadi eh, kita juga tahu antusiasme teman-teman kayaknya nggak bisa dibendung lagi gitu ya. Semakin cepat daftar semakin pasti nih kehidupan saya kayak gitu. Nah, itu kita tunggu sampai September pertengahan. Jadi nanti teman-teman bisa explore, bisa langsung klik-klik-klik website EHEF di bulan September. Kayak gitu. Nah, sementara ini teman-teman ikutin terus. Minggu depan akan ada webinar lagi dari negara yang lain gitu di Uni Eropa. Nah, kemudian pasti dari negara lain ada pengetahuan dan pengalaman yang lain. Seperti sore ini, teman-teman, saya juga belajar banyak dari Mas Aldo dan Mas Tulus. Swedia adalah negara yang pulaunya lebih banyak, mataharinya lebih pemalu, tapi kemudian orang-orangnya lebih happy dan mungkin negaranya juga lebih loyal gitu ya kepada masyarakat yang ada di sana. Yang pasti nilai-nilai positif itu harus kita kembangkan, adaptasikan juga di Indonesia. Em,
Jadi studi itu penting banget teman-teman kalau misalkan mengutip beberapa data saya apa namanya data statistik gitu bahwa sarjana aja di Indonesia masih 16 sampai 17% dari total populasi, apalagi yang master's degree dan doctoral degree. Jadi ketemu Mas Tulus dan ketemu Mas Aldo sore ini is a privilege for you. So take this privilege and step forward gitu teman-teman. Itu aja sepertinya dari saya dan Mas Aldo dan Mas Tulus. Terima kasih banyak buat peserta yang sampai lebih dari 90 peserta nih Mas Aldo dan Mas Tulus. Jadi sangat banyak sekali, itu juga tercermin. Tadi masih belasan pertanyaan Mas Aldo dan Mas Tulus, masih ada apa pertanyaan lagi sebenarnya masih yang masih kesimpan gitu. Jadi hopefully setelah ini teman-teman panitia juga akan menghubungi teman-teman semuanya. Dan saya ada satu pengumuman kecil aja untuk tiga penanya terbaik nih, Mas Aldo dan Mas Tulus. Jadi tiga penanya terbaik itu adalah yang pertama atau yang ketiga dulu kali ya. Kita sebutin dari yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah Kak Robi Effendi. Wah, selamat buat Kak Robi Effendi. Jadi nanti merchandise-nya bisa diambil di booth Swedia waktu EHF ya Kak ya. Bisa di Jogja atau bisa di Jakarta. Tapi kalau mau ketemu Mas Aldo sama Mas Tulus sekalian, berarti bisa di Jakarta gitu. Terus kemudian yang nomor dua nih, ada Kak Muhammad Norman Gaza Laksono. Wah, terima kasih dan selamat juga buat Kak Muhammad Norman Gaza Laksono. Seperti Kak Robi Effendi, merch-nya bisa diambil di booth Swedia pada saat penyelenggaraan IHEF, baik di Jogja maupun di Jakarta. Nah, yang pertama adalah Kak Adinda Yasmin. Wah, selamat nih buat Kak Adinda Yasmin. Jadi tiga penanya terbaik itu tadi, Kak Adinda, Kak Muhammad Norman, dan Kak Robi Effendi silahkan mengambil merchandise yang sudah disediakan oleh EHEF gitu di booth Swedia pada saat penyelenggaraan EHEF di Jogja maupun di Jakarta. Kami atas nama EHEF 2025 yang ke-17 di Indonesia menyampaikan banyak terima kasih kepada para partisipan yang sudah banyak bertanya, terus kemudian pertanyaan juga bagus-bagus. Terima kasih juga kepada Mas Tulus dan Mas Aldo yang sudah menyempatkan waktu dan energinya pasti untuk sharing pengalaman dan pengetahuan. Kita sampai jumpa di webinar EHEF selanjutnya. Stay tune di Instagramnya ehef.id atau di Uni Eropa underscore Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Sore. Aldo. Terima kasih. Happy weekend. Happy weekend. Thank you, Mas Tulus. Thank you, Mas Aldo, Mas Praja.